Anak-anak, selamat pagi anak saya yang sangat-sangat cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk keluarga berencana, sebelumnya program kesehatan ibu anak, maka pada program keluarga berencana ini termasuk dalamnya adalah ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari keluarga berencana adalah kesehatan maternal, kesehatan perinatal dan neonatal, kesehatan bayi dan anak, kesehatan reproduksi. Anak-anak perlu saya sampaikan gini, pada ruang lingkup ini pada slide pertama tidak ada pembelajaran, karena ini nyambung anak. Jadi langsung ke slide satunya seperti ini. Berikutnya kesehatan maternal. Jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas atau pengelolaannya, tapi bukan merupakan sebab lain dari sebuah kecelakaan. Berikutnya perinatal dan neonatal. Ini ada dua program dan strategi. Yang pertama di tahun 2010 programnya EMAS, diambil dari inisialnya Expanded Maternal and Neonatal Survival. Berikutnya strategi Making Pregnancy Safer, itu tahun 2000, diperbaiki di 2010. Ini programnya dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak sebesar 25%. Sedangkan yang terjadi di Sumatera Utara, di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sebesar 52,6% kematian, berarti dari separuh anak yang mati dan yang hidup. 52, bahkan lebih besar yang angka mati. Nah, ini makanya disurvei melalui dua program ini. Berikutnya kesehatan bayi dan anak. Pada trimester pertama itu dilihat, lalu trimester kedua dan trimester ketiga. Adapun tujuannya untuk mendeteksi dini faktor resiko, pencegahan dan komplikasi. Komplikasi kehamilan bagi ibu yang mengalami penyakit atau menderita penyakit diabetes dan hipertensi pada usia di atas faktor resiko kehamilan 36 sampai 40 tahun ke atas. Berikutnya kesehatan reproduksi. Menurut peraturan pemerintah bahwa nomor 87 perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga menyebutkan program keluarga berencana merupakan atau produk upaya mengatur kelahiran anak, mengatur jarak kelahiran, usia ideal melahirkan. Menurut peraturan undang-undang, seorang perempuan 25 tahun atau perempuannya 21 tahun, lakinya 25 tahun itu ideal pada usia pernikahan, berarti ideal untuk melahirkan antara itu hingga 36 tahun. Di atas 36 tahun itu faktor resiko, tapi ini sebuah teori anak-anak. Berapa faktanya, banyak yang usia 36 ya melahirkan ya sehat walafiat. Sebaliknya ada yang usia di bawah 20 tahun, bahkan 15 tahun, 12 tahun, ada yang melahirkan ya selamat dengan baik ya. Kelahiran dan kematian hanya Tuhan yang menentukannya. Salah satu lainnya adalah mengatur kehamilan. Seperti kalian dengan adik kalian berjarak 5 tahun, itu ideal. Tapi ada beberapa keluarga yang 3 tahun sudah cukup, itu teori, terserah anak-anak ya, ini tidak mengikat. Ada mungkin dari keluarga teman kamu atau teman lain di sekitaran situ, ada yang berjarak 9 tahun, ya tidak apa-apa. Bukan berarti lalu usia nggak ideal ya, terserah. Ini hanya sebuah teori tentang kesehatan reproduksi, tidak mengharuskan seseorang untuk sesuai dengan kebutuhan kesehatan ini. Kalau merasa mampu dan tercukupi secara ekonomi ya punya anak 4 ya tidak apa-apa. Program keluarga berencana adalah suatu program
yang dicanangkan pemerintah untuk kita laksanakan ini amanah, tapi kalaupun kita melanggar dan merasa mampu mencukupi semua kebutuhan keluarga ya tidak apa-apa. Adapun salah satu tujuannya mewujudkan keluarga yang berkualitas mutu ya, mutu kesehatan, mutu pendidikan, mutu fisik ya, segala sesuatunya terkait dengan berkualitas, termasuk terutama sekali pendidikan dan kesehatan. Oke, berikutnya keluarga apa sih keluarga berencana? Keluarga berencana adalah salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu, khususnya ibu dengan kondisi 4T. T itu inisial T ya, terlalu muda, terlalu sering, terlalu dekat, terlalu tua. Ini semua ada pembelajaran untuk keluarga berencana yang akan didampingi oleh para perawat ya, oleh kebidanan maupun dokter ahli kandungan. Nanti akan dijabarkan lebih lanjut. Ini mungkin yang paling terakhir adalah apa sih keluarga berencana itu secara umum. Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, keselamatan ibu, anak, serta kaum perempuan. Ini kesimpulan keluarga berencana. Adapun sasarannya yaitu pasangan usia subur. Diambil huruf depannya push, pasangan usia suami istri yang terikat perkawinan yang sah. Ya ada juga sih yang nggak sah, misalkan kawin siri ya boleh, nah itu ya sebetulnya sah secara agama tapi tidak sah secara hukum. Nah ini biasanya kalau siri ini banyak terjadi pada beberapa orang ya, ini nggak punya hak apa-apa kecuali hanya, nah ini pasal dikatakan sini pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah, jadi tidak termasuk yang siri ya. Itu berkisar antara 15 tahun sampai 49 tahun. Ada juga sih yang di bawah 15 tahun, ada yang melahirno, itu karena kebablasan. Program keluarga berencana ada 2, peserta keluarga berencana aktif. Ini yang sudah aktif dan pernah melahirkan dan punya anak disarankan ikut program keluarga berencana aktif yang meliputi menggunakan alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Sekedar himbauan aja, alat-alat kontrasepsi maupun cara kontrasepsi adalah mencegah terjadinya kehamilan, bukan membunuh ya Nona. Jadi ini program ini sudah melewati perdebatan yang rumit dan dinyatakan lolos jadi bersifat halal. Berikutnya peserta keluarga berencana baru adalah mereka pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi ataupun cara kontrasepsi, dengan pasangan subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan ataupun keguguran. Nah, ini anak-anak perlu saya sampaikan di sini katakan peserta keluarga berencana aktif dan peserta keluarga berencana baru. Targetnya pada 12 target, saya bacakan satu persatu. Mencapai pelayanan antenatal, persalinan, cakupan keluarga berencana aktif. Persentase itu kelulusannya, targetnya diharapkan 100% untuk ibu hamil, 60% untuk peserta keluarga berencana aktif. Jadi 35% itu hak mereka, jadi tidak ikut keluarga berencana ya. Lalu 90% termasuk kunjungan neonatal pertama lengkap sampai itu berkisar 88%. Berikutnya sampai balita yang ditimbang dengan kondisi sekian persen itu mencapai 80%. Ini target program keluarga berencana dicanangkan oleh pemerintah, diterimakan oleh kaum ibu di sekitar kita yang disebut dengan puskesmas. Ini dijalankan semua targetnya. Ini program targetnya